Halo, kawalan muda. Lagi ngapain nih? Sehat-sehat ya. Kementerian Perhubungan tuh banyak sekali pertanyaan. Ada yang dari Twitter, ada yang dari Facebook, ada yang dari Instagram. Nah, kali ini saya dan semua rekan-rekan perhubungan itu menjawab 10 pertanyaan. Insya Allah jawaban ini bisa memberikan pencerahan bagi kita dan bisa memberikan kelancaran untuk mudik kita. Terima kasih kawal udah. Bapak ini terima kasih pertanyaannya. Di Jawa memang kepadatan luar biasa. Dan mengapa di Jawa ada fenomena mudik itu menggunakan sepeda motor. Nah, kita sekarang menghimbau mereka yang naik motor, kita sarankan menggunakan mudik gratis baik orang maupun motor. Harapannya kecelakaan motor itu tidak terjadi lagi atau berkurang paling tidak. Dan yang lain berkaitan dengan mengapa di Pulau Jawa, ya karena memang program-program itu kita utamakan bagi yang ada pergerakan motor yang banyak sekali. Waalaikumsalam, Zaki. Nah, ini satu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita bicara mengenai bus, kendaraan, Kementerian Perhubungan bersama Dishub itu sudah melakukan namanya rem cek ya. Rem cek ini bukan pada bus saja, tapi juga pada pesawat, pada kereta api, pada kapal dan sebagainya gitu. Nah, khusus bus ini memang kita lakukan intensif, dilakukan oleh Dishub. Nah, kita lakukan sekarang ini masih banyak yang belum melakukan sesuai dengan kriteria yang ada di proses rem cek. Nah, kalau di rem cek berhasil, kita kasih stiker. Nah, karena mereka tidak memenuhi syarat, kita tidak kasih stiker. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini dua hal ya. Satu, Mas Zaki ingetin, kalau ada yang punya bus ya, kalau belum dapat stiker, jangan coba-coba menggunakan bus tersebut untuk kegiatan mudik lebaran, karena akan kita stop, tidak boleh beroperasi. Kedua, bagi yang mau mudik, tanya dulu sama busnya, ada stiker nggak? Sudah direm cek belum? Nah, apabila mereka ada stiker dan sudah direm cek, silahkan gunakan. Tapi kalau enggak, jangan dilakukan. Kalau bicara mengenai jalan, saya sebagai Menteri Perhubungan itu senang sekali karena Kementerian PU itu sudah melakukan beberapa upaya yang luar biasa ya. Salah satunya yang terlihat di Brexit ya. Di Brexit itu ada pembangunan flyover 4 loh. Banyak di lintasan bidang menuju ke Purwokerto itu dibangun, sehingga kita bayangkan kalau sebelumnya macet kan, ada kereta api macet, ada kereta api 4 kali itu. Nah, ini akan lancar. Dari Pemalang menuju Semarang Weleri itu sebenarnya ada jalur yang sudah diperbaiki, tapi belum sempurna, dan itu bisa membantu. Tapi di luar itu saya tetap menganjurkan bahwasanya upayakan kalau mudik ke Jawa Tengah itu jangan mengandalkan Cipali saja, karena Pantura dan ke selatan itu bagus ya. Jadi gunakanlah alternatif yang ke utara dan ke selatan. Terima kasih Zaki. Iya Mas Widi, ini kita memang dilematis tentang motor ini.
satu sisi karena murah digemari, tapi sisi lain sangat berbahaya gitu. Nah, oleh karenanya pemerintah memang dua hal lah. Jangka pendek ini kita memikirkan bagaimana kecelakaan itu diminimalkan. Apa yang dilakukan? Satu, menghimbau jangan pakai motor, ya. Yang kedua, kita akan memberikan suatu larangan-larangan kepada pengendara motor apabila mereka tidak memenuhi syarat. Apa contohnya? Bawa barang banyak, terus satu motor dipakai 4 orang, nah, itu akan kita larang semuanya, nggak boleh itu, ya. Dan satu lagi, kita akan lakukan beberapa kegiatan, katakanlah setiap 2 jam atau 3 jam ada rest area. Nah, dianjurkan yang menggunakan motor itu berhenti di situ dan lakukanlah kegiatan-kegiatan untuk refreshing di situ, ya. Jadi itu yang kita lakukan. Ke depan motor ini kita akan pikirkan mengenai regulasinya, karena motor memang murah, banyak digunakan masyarakat, tetapi kita harus concern bahwa motor ini sangat berbahaya kalau digunakan untuk jarak yang jauh. Terima kasih, Widi. Novita, analisanya, pemikirannya benar. Jadi memang sekarang ini ada dilema bahwasanya LCC dari penerbangan itu membuat kompetisi terhadap laut dan bus ini menjadi masalah, sehingga laut itu kurang kompetitif. Namun demikian, kita memang berusaha untuk membuat suatu equilibrium baru, di mana yang namanya laut itu sebenarnya adalah satu potensi yang bisa kita gunakan, ya. Kalau udara satu waktu akan terbatas karena kapasitas bandara, kapasitas ruang udara itu terbatas. Nah, untuk di laut kita tahun ini memang membuat suatu semacam uji coba, ya. Karena laut ini bagus juga gitu, ya. Lautnya masih luas, ya, kapasitas masih ada, sehingga kita bisa punya ruang untuk melakukan mudik dengan laut dengan baik. Nah, oleh karenanya tahun ini kita membuat beberapa lintasan, terutama ke Panjang sama ke Semarang, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita kasih mudik gratis untuk orang, ya. Mudik gratis untuk motor. Nah, kalau mudik ini kita lakukan sampai dengan Semarang, sebenarnya sudah memotong jarak yang panjang sekali. Jadi kalau nanti mau ke Kudus atau ke Rembang, itu tinggal dekat gitu, ya. Nah, ini kita upayakan. Fasilitasnya luar biasa loh. Kalau dipikir-pikir, mudik menggunakan laut ini, hitung-hitung kita melakukan kegiatan rekreasi, ya. Di kapal itu ada karaoke, ya. Katanya juga ada band gitu, ya. Kalau buka atau sahur ada kafe gitu. Jadi pasti lebih enjoy daripada naik motor lewat jalan darat panas-panas, kesenggol truk dan sebagainya. Kan ini harus kita hindari. Nah, oleh karenanya kita memang berusaha untuk membuat moda angkutan laut ini menjadi suatu alternatif yang bagus. Dan kalau tahun ini kita berhasil dengan baik, tahun depan akan kita buat kegiatan mudik dengan laut dengan lebih masif, dan kita juga akan usahakan moda angkutan, katakanlah dari Semarang mau kemana, ya, kita angkut kemana, ke Salatiga dan sebagainya. Jadi ini adalah sarana yang lebih baik untuk kita gunakan.